Huruf hijaiyah adalah huruf alfabet yang berasal dari Arab. Huruf ini mempunyai tata cara tertentu dalam membaca dan menulisnya. Seperti halnya ketika kita membaca abjad A, B, C, D, kita mengenal huruf S. Nah, dalam huruf hijaiyah, ada huruf yang mirip dengan S namun tidak sama. Apakah itu? Ini dia, Sa, Sin, Shin, dan Shod. Begitu pula dalam hal menulis. Untuk penulisan abjad A, B, C, D dimulai dari kiri, sedangkan huruf hijaiyah dimulai dari kanan. Kemudian, huruf hijaiyah terbagi menjadi dua. Ada huruf hijaiyah mandiri dan ada huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah mandiri adalah huruf hijaiyah yang masih berdiri sendiri. Artinya, dia masih lepas, dia tunggal, dan dia belum bercampur atau bersambung dengan yang lainnya, sehingga bentuknya masih asli dan sesuai dengan asalnya. Sedangkan huruf hijaiyah bersambung adalah huruf hijaiyah mandiri yang sudah disambungkan dengan huruf hijaiyah lainnya, sehingga ada beberapa huruf yang bentuknya berubah, namun ada juga yang masih tetap. Sebagai pelengkap, kita kenal istilah harokat. Harokat adalah tanda baca yang ditempatkan pada huruf Arab untuk memperjelas gerakan dan pengucapan huruf tersebut. Misalnya, ketika kita tahu huruf hijaiyah alif, maka untuk memperjelas gerakan dan pengucapan huruf tersebut, kita beri harokat fathah sehingga berbunyi A, beri harokat kasroh sehingga berbunyi I, dan harokat dhammah sehingga berbunyi U. Begitu pula seterusnya. Selain itu, terdapat juga tanda baca tanwin. Tanwin adalah tanda baca yang berakhiran N, layaknya bertemu dengan huruf nun mati. Terdiri dari tanwin fathah bunyinya An, tanwin kasroh bunyinya In, dan tanwin dhammah bunyinya Un. Begitu pula untuk huruf lainnya, ban, bin, bun, san, sin, sun, dan seterusnya. Selanjutnya, tanda baca sukun. Sukun adalah tanda baca yang berbentuk bulat layaknya huruf H yang melambangkan huruf mati dari suatu huruf. Misalnya, pada kata bal terdiri dari huruf ba berharokat fathah dan lam berharokat sukun yang menghasilkan konsonan L sehingga dibaca bal, bukan bala. Terakhir, tanda baca tasydid. Tasydid adalah tanda baca yang berbentuk seperti huruf W atau kepala huruf sin, melambangkan penekanan pada suatu huruf konsonan sehingga dituliskan ganda. Misalnya, pada kata summa terdiri dari huruf sa berharokat dhammah dan mim bertasydid berharokat fathah. Ya. Nah, pada huruf ma, mimnya dibuat ganda sehingga ditekan. Bukan summa tapi summa. Baik, selanjutnya mari kita ulas materi huruf hijaiyah bersambung yuk. Bisa kita lihat di layar bahwasanya ketika huruf hijaiyah disambung, ada beberapa huruf yang bentuknya berubah dan ada pula yang masih tetap. Kita mulai dari huruf alif. Kita bisa lihat ketika dia mandiri, ternyata bentuknya masih sama seperti ketika dia disambung di awal maupun di tengah. Namun ketika dia di akhir, bentuknya menjadi berubah. Selanjutnya untuk huruf ba, ta, tha, jim, ha, kha. Nah, untuk huruf ini terjadi perubahan di semua tempat, baik di awal, tengah maupun akhir. Kemudian untuk huruf dal, zal, ro, zai, seperti halnya alif, hanya terjadi perubahan ketika dia disambung di akhir, sedangkan ketika di awal dan di tengah bentuknya tetap sama. Kemudian sin, shin, sod, dod, dan to sama, ada perubahan di semua tempat baik di awal, tengah maupun akhir. Lalu pada huruf zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun sama seperti huruf yang disambung di semua tempat, dia mengalami perubahan baik di awal, tengah maupun akhir. Terakhir, untuk huruf H itu bisa disambung di semua tempat karena mengalami perubahan. Lalu wawu hanya bisa di akhir, sedangkan di awal dan di tengah
hurufnya tidak berubah. Kemudian lam, alif, dan hamzah itu sama bentuknya di semua tempat sehingga tidak bisa disambung. Dan terakhir huruf ya bisa disambung di semua tempat karena mengalami perubahan baik di awal, tengah, maupun akhir. Maka kesimpulannya, huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal dan di tengah itu ada 6 huruf, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Sedangkan huruf lainnya bisa disambung di semua tempat baik awal, tengah, maupun akhir. Baik, untuk tantangan hari ini, silakan kerjakan lembar kerja yang sudah dibagikan di Google Classroom pada buku catatan. Kemudian foto dengan jelas dan kirimkan kembali hasilnya ke Google Classroom ya. Baik, itulah dia pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.